Hai, berita bagus nih buat yang punya visa Amerika yang sudah mau habis masa berlakunya. Kalian bisa perpanjang visa tanpa wawancara. Wow. Nah, jadi ceritanya begini guys. Saya ketemu teman saya di Amerika waktu itu ya. Dan dia adalah seorang traveler. Dan dia mengatakan bahwa saat ini Amerika lagi gencar-gencarnya untuk ya supaya turismenya bangkit lagi ya, sehingga mempermudah untuk pengurusan visa. Khususnya bagi mereka yang sudah punya visa sebelumnya. Untuk memperpanjang visa tidak perlu wawancara guys. Nah, untuk itu tidak usah lama-lama lagi. Mari saya ajak semuanya untuk lihat bagaimana caranya ya. Come on. Oke, jadi begini guys ya. Oke guys, kita sudah ada di pencarian di Google ya. Kita cari di Google dan kita cari perpanjangan visa Amerika. Nah, di sini cari yang Pinterpoint ya, karena di sinilah di mana saya mendapatkan step by step cara untuk pengurusan visa tanpa wawancara. Nah, di sini guys ya. Nah, penulis dari konten ini adalah seorang yang saya kenal secara pribadi ya, namanya Grandy Oley. Nah, jadi Grandy ini adalah seorang traveler yang sudah ya ke mana-mana lah ya. Dan dia membuat satu artikel perpanjang visa tanpa wawancara. Nah, ini menarik karena visa saya waktu itu sudah hampir habis. Itu bulan Mei 2021. Visa Amerika saya sudah akan habis. Nah, dan kemudian saya ketemulah dengan dia waktu itu di Amerika dan dia katakan ada cara untuk ikut program visa waiver atau perpanjang visa tanpa wawancara. Dan dia sepertinya dia baru saja mengupdate ini bulan Mei, terakhir dia update bulan Mei tanggal 7. Ya. Nah, untuk itu saya mau share kepada teman-teman semua bagaimana caranya untuk perpanjang visa ya lewat video singkat ini. Jadi pastikan visa Anda itu jangan sampai hilang ya, paspornya jangan hilang ya, karena akan dikirim di sana. Nah, jadi background of the story is waktu pandemi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia itu menutup pintunya untuk pengurusan visa ya. Dan belum lama ini, sekitar bulan Maret seperti itu, baru dibuka kembali. Nah, kemudian ada satu program yang sebetulnya saya sudah dengar ini dari sejak lama, yaitu visa waiver. Tapi saya tidak tahu gimana caranya. Sehingga ketika ketemu dengan Grandy waktu itu, dia sampaikan ada loh programnya. Dan step by step dia taruh di sini. Nah, untuk itu saya harapkan lewat video ini teman-teman juga yang punya visa Amerika Serikat yang sudah hampir kadaluarsa bisa ikut step ini supaya bisa mendapatkan visa yang baru guys. Ya. Nah, jadi ini untuk yang visa B1 ya, B1 B2. Ya, karena saya sendiri mengurusnya dengan visa B1 B2 ya untuk bisnis dan juga tourism. Nah, ini ada notification important notice yang mengatakan bahwa sudah bisa lewat drop off saja untuk pengurusan visanya. Jadi ini menarik ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini cara-caranya guys. Nah, jadi pemohon, teman-teman yang lagi nonton ini wajib mengisi secara lengkap formulir visa DS160 yang sama caranya waktu itu ketika teman-teman mengisi formulir visa, bukan? Sama persis. Jadi kita isi formulirnya seperti apa itu kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi ada caranya, Anda baca saja di sini bagaimana ya supaya tidak salah mengisi, Anda buka saja, langsung klik di link yang ada di website ini, gampang sekali. Nah, setelah membaca panduan lengkapnya teman-teman, Anda tinggal mulai mengisi DS160, di mana ketika saya klik di sini ya, dia muncul. Ini saya hapus saja yang satu. Ini nih, apply for a non-immigrant visa. Jadi ini adalah visa bukan imigran ya, bukan imigran. Imigran kan kita tahu bahwa pindah negara. Jadi non-imigran.
alias ya mau jalan-jalan atau bisnis seperti itu ya. Seperti pengurusan visa yang saya bikin videonya waktu itu ya, nanti linknya saya taruh di atas ini. Oke, kita lanjut saja. Jadi di sini pastikan Anda memilih negara mana ya, otomatis ya kita pilih itu Indonesia ya. Indonesia pun itu ada 2 tempat, Jakarta atau Surabaya. Ya, katakanlah kita taruh di Jakarta. Nah, kemudian setelah itu akan muncul hal-hal yang harus dilakukan selanjutnya. Di sini ada kode yang harus diisi, inilah. Isi di sini XU6BUE yang tiap kali Anda masuk pasti akan berubah. Jadi isi saja kode di sini yang ada di sini ketika Anda masuk ke halaman ini. Dan pastikan juga Anda punya foto soft copy dari foto 5x5 latar belakang putih yang akan dimasukkan di sini. Di sini ada foto standar guide ya, nanti Anda bisa buka di sana. Nah, kemudian setelah mengisi formulir dan juga input soft copy foto Anda lanjut dengan mengisi formulir untuk perpanjangan visa tanpa wawancara ya. Ini ada di portal lain. Nah, nanti di website Printerpoint di sini Anda tinggal klik saja di sini. Karena muncul portal yang lain ya, di mana Anda harus daftar guys. Nah, ini kan kayak di sini new user. Jadi Anda masuk di new user dan kemudian mulai isi. Karena saya sudah isi ya, jadi saya tidak akan klik. Nanti teman-teman saja yang masuk ya. Oke. Nah, di mana ketika Anda sudah masuk di portal yang tadi, Anda perlu secara detail mengisi paspor Anda. Artinya mengisi formulir yang ada di portal itu, detail paspor ya, nama, nomor paspor, tanggal lahir, di mana bikinnya, berapa lama akan paspornya berlaku berapa lama gitu ya. Nah, setelah isi, kemudian nomor konfirmasi DS160 yang Anda isi sebelumnya. Nah, pasti Anda dapat nomor konfirmasinya kan. Nanti itu seperti ini, nanti saya tunjukkan. Kemudian memilih lokasi pengambilan paspor, yaitu tempat di mana Anda drop off dan juga pick up. Ya, pick up paspor Anda yang ada visa Amerika yang Anda kirimkan, yang nantinya akan dikembalikan di tempat yang sama guys. Nah, setelah semua lengkap, applicant atau Anda yang akan mengurus visa akan diarahkan ke portal pembayaran. Portal pembayaran di mana Anda harus membayar biaya visa Amerika Serikat sebesar 160 US dollar. Nah, itu ya guys. Jadi kalau teman-teman ada 3 pengajuan, istri atau anak atau teman-teman yang lainnya di dalam satu kepengurusan, satu application maksudnya, maka Anda tinggal kali saja berapa banyak ya. Nah, ada 2 cara untuk membayar fee tersebut. Pertama lewat transfer, yang kedua lewat isi tunai atau bawa uang tunai ke bank, dalam hal ini CIMB Niaga. Nah, khusus yang ada di Manado, CIMB Niaga itu ada di Megamas dan juga di Jalan Samratulangi guys ya. Nah, terus bagaimana yang tidak ada CIMB Niaga? Nah, bisa saja lewat bank Anda, tapi wajib punya link ke Bank of America. Nah, gitu ya. Jadi memang hanya lewat cara ini guys. Kalau teman-teman tidak punya CIMB Niaga, kemudian bank Anda tidak punya link ke Bank of America, waduh. Anda harus mencari bank CIMB Niaga atau bank pemerintah yang paling dekat guys. Nah, setelah pembayaran sudah selesai, Anda menunggu 1 kali 24 jam yang biasanya update dari pengurusan Anda itu akan masuk ke ini guys ya. Nih di sini. Ya, ketika Anda sudah daftar kan Anda sudah masuk di portal ini. Jadi Anda tinggal masukin email Anda dan juga paspor Anda yang tadi Anda buat gitu. Nah, kemudian setelah itu dalam proses pengambilan appointment, lembar konfirmasi permohonan visa
tanpa wawancara, ada beberapa kriteria melalui pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Ya, harus dijawab ya. Nah, ini contohnya di sini ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus jawab ya, guys. Nah, ya Anda baca ya. Anda pasti ketika klik link, Anda akan dibawa ke sini, guys. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi jawab ya, supaya gampang. Nah, kemudian setelah pembayaran biaya visa Anda terkonfirmasi dan Anda dinyatakan eligible atau berhak ikut program ini, maka Anda akan mendapatkan lembar konfirmasi permohonan visa tanpa wawancara. Wah, kalau sudah dapat ini, sudah elus-elus dada, guys. Sudah pasti bisa lah, ya. Nah, karena sudah eligible, jadi tinggal tunggu saja. Tinggal kita bawa persyaratan-persyaratan yang lainnya itu ke RPX. Nah, ke RPX gitu ya. Nah, kalau teman saya ini dia urusnya di RPX di Jakarta karena dia juga tinggal di Jakarta, bolak-balik Amerika saat ini. Nah, tapi kalau dia yang di Manado, waktu itu waktu bulan Maret ya seperti itu saya urus. Ternyata RPX Manado itu sudah tutup, guys. Sehingga saya harus mencari alamatnya. Saya masuk ke websitenya, tidak ada. Saya masuk di IG, Instagram, ketemu. Dan dia DM saya alamat di mana saya harus membawa paspor saya yang ada visa lama dan juga dokumen-dokumen yang lain untuk dikirim. Ya, nanti saya taruh link di description. Kalau teman-teman yang ada di Manado dan sekitarnya mau dibawa kemana ya, alamatnya dan juga nomor teleponnya. Oke. Nah, setelah itu guys, nah ini juga ada tips dari Grandi. Dia bilang hindari jam 12, jangan bawa jam 12 karena lagi makan siang. Jadi bawa ya jam 9 pagi lah, jam 9 pagi atau jam 2 siang. Jangan kesorean, nanti udah keburu tutup. Nah, jadi setelah kita mengirim ke RPX, kita drop off di RPX, kita sebetulnya hanya tinggal menunggu saja. Kita tinggal menunggu saja sekitar 3 hari. Sekitar 3 hari dan ada jawabannya. Dan di dalam 3 hari tersebut Anda rajinlah mengunjungi yang portal tadi ya, supaya ada update. Anda bisa ketemu update-nya, ada notifikasi juga, mereka email sudah proses seperti apa ya. Nah, ini contoh teman saya, Grandi, visa lamanya itu sudah di-cancel dan diberikan visa baru. Nah, ini kan dia selesainya Januari 21 dan dia dapatkan 5 tahun lagi. Seperti saya, dapatnya 5 tahun. Nah, ini punya saya. Ini. Oke. Oke. Nah, ini ya dokumen-dokumen yang perlu diperlukan untuk dikirim. Ini konfirmasi permohonan visa waiver, kemudian konfirmasi DS 160. Anda pasti sudah familiar dengan ini ya. Kemudian paspor Anda yang ada visanya dan juga paspor-paspor yang lain yang mungkin dapat menunjang. Artinya paspor Anda ya, yang bahwa Anda sudah sering ke luar negeri, supaya itu bisa meringankan atau mempermudah Anda lah untuk mendapatkan visa. Kemudian foto berukuran 5 cm, latar belakang putih. Diambil 6 bulan terakhir. Bukti pembayaran MRV. Ya, bukti pembayaran MRV. Ini bukti. Dan tentu saja hal tentang mendapatkan atau tidaknya sebuah visa Amerika Serikat itu adalah hak dari kedutaan, ya kan? Hak dari kedutaan. Hak dari kedutaan dan itu hak mereka. Kita tidak bisa campur tangan, kita hanya bawa di dalam doa saja, ya. Pastilah kalau kita punya niat yang baik, kita punya niat yang tulus, Tuhan kok melihat ya, Tuhan melihat dan juga mendengar doa-doa kita. Sehingga apapun yang terjadi, jawaban yang keluar dalam hal ini visa, itu semua kita serahkan kepada Tuhan. Ya, nah semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan kalau teman-teman suka video ini jangan lupa berikan like dan juga subscribe
Dan juga tinggalkan komen ya kalau ada pertanyaan di bawah, komennya di bawah ini. Dan tentu saja selamat menikmati hari yang diberikan Tuhan padamu. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Bye.